bekerja. Lalu yang kedua adalah pendekatan motivasi dan contohnya. Yang ketiga ada macam-macam teori, motivasi dan contohnya. Yang keempat ada psikologi organisasi. Yang kelima ada hubungan faktor kompleksitas manusia dengan motivasinya. Yang keenam riset motivasi, model dan susunannya. Yang ketujuh ada penerapan teknik dan teori motivasi dalam organisasi bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan lebih detail dari 7 topik yang sudah disebutkan tadi. Ada salah satu materi yang menurut saya ini sangat menarik sekali untuk kita ulas dan kita pahami bersama-sama dengan baik, yaitu bagian tentang menjelaskan pendekatan motivasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang tak lepas dari kehidupan berorganisasi, tentunya baik dalam lingkup masyarakat hingga dunia kerja. Organisasi tersendiri terdiri dari sekelompok orang yang bekerja sama mencapai tujuan bersama dengan sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM sebagai elemen utama. SDM dianggap penting karena berperan besar dalam efisiensi dan efektivitas organisasi. Motivasi berperan penting dalam membangun kinerja sumber daya manusia yang optimal, mendorong mereka untuk bekerja lebih efektif dan mencapai hasil yang maksimal tentunya. Oleh karena itu, peran motivasi sendiri sangat penting dalam organisasi, tentunya untuk mendukung pencapaian tujuan di suatu organisasi tersebut, yang dimana menjadi tujuan bersama yang harus dicapai. Dengan adanya pendekatan motivasi ini, pekerjaan dapat dirancang agar pekerja memiliki motivasi tinggi tentunya dalam bekerja, yang dimana motivasi ini sangat berpengaruh penting dalam perancangan pekerjaan, dan pendekatan motivasi memiliki peran untuk memikirkan kepuasan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Pendekatan motivasi ini tuh berfokus pada karakteristik pekerjaan yang memberikan arti bagi pekerjaannya. Pekerja tersebut memberikan perasaan dirinya berarti bagi perusahaan tersebut. Perancangan pekerjaan dirancang agar pekerja memiliki kepuasan, bekerja memiliki motivasi internal, pekerja merasa dilibatkan dalam aktivitas perusahaan dan sikap yang baik menjadi hal yang dihargai tentunya perusahaan itu sendiri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai motivasi ini mengapa menjadi sangat penting dalam kehidupan, karena ia memberikan kita tujuan dan arah dalam hidup. Tanpa motivasi, kita mungkin merasa bingung atau seringkali merasa kehilangan semangat untuk mencapai apa yang kita inginkan. Motivasi sendiri membentuk kita tetap fokus, berusaha meskipun menghadapi tantangan yang sedemikian rupa yang terjadi dalam perusahaan tersebut. Motivasi membantu kita tetap fokus, berusaha meskipun menghadapi banyak tantangan tentunya, dan memberi energi untuk terus maju. Selain itu, motivasi juga bisa mendorong kita untuk berkembang, lebih baik lagi, mencoba hal-hal baru tentunya, dan menghadapi ketakutan atau keraguan yang seringkali muncul di diri kita. Setiap orang tentunya memiliki sumber motivasi yang berbeda-beda, tetapi yang terpenting adalah menemukan apa yang membuat kita merasa sangat terinspirasi. Motivasi sendiri sangat penting dalam pekerjaan kita. Dari pendekatan motivasi yang dapat kita lakukan, pendekatan motivasi sendiri dalam pekerjaan ini tentunya sangat penting dan sangat berpengaruh karena dapat meningkatkan produktivitas, kepuasan tentunya dalam bekerja, dan juga yang tidak kalah penting membantu meningkatkan kinerja secara keseluruhan di sini. Ketika kita merasa termotivasi, kita lebih cenderung untuk bekerja dengan semangat, berusaha lebih keras lagi, dan bertahan lebih lama dalam suatu perusahaan tersebut. Meskipun kita menghadapi kesulitan, tantangan yang begitu berat, tapi karena kita memiliki semangat yang begitu besar juga, akhirnya kita menjadi tidak mudah menyerah dalam menghadapi situasi tadi. Bagaimana sih kita mengaplikasikan pendekatan motivasi itu?
ke kehidupan dan bidang pekerjaan. Mari kita ulas bersama-sama. Dengan cara di kehidupan pribadi terlebih dahulu, kita bisa mempunyai tujuan hidup yang jelas tentunya, seperti belajar, keterampilan baru, dan juga meningkatkan kesehatan tentunya, atau dalam bidang mengejar impian. Impian pribadi akan memberi arah atau fokus. Tujuan ini bisa dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan juga tujuan jangka panjang. Fokus pada hal-hal yang positif yang sudah kita capai dan hindari terlalu banyak mengkritik diri kita sendiri. Kenapa begitu? Karena dengan kita yang terlalu banyak mengkritik diri kita sendiri, akhirnya itulah yang membuat kita membantu meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk melanjutkan usaha pekerjaan. Tentunya tentukan juga target jangka panjang dalam karir, misalnya mendapatkan posisi tertentu atau menyelesaikan proyek besar. Setiap pencapaian kecil di sepanjang jalan akan memberi dorongan motivasi tim atau rekan kerja dengan berbagi visi dan mendengarkan ide-ide yang mereka berikan, dan memberi dukungan dapat menciptakan suasana kerja yang lebih produktif tentunya dan penuh semangat juga. Pendekatan motivasi ini dalam kehidupan sehari-hari tentunya kamu bisa lebih mudah menghadapi tantangan dan juga mencapai tujuan pribadi secara profesional dengan lebih sukses dan memuaskan. Dengan menerapkan pendekatan motivasi sendiri, banyak orang merasa lebih percaya diri tentunya dalam menghadapi tantangan yang ada, seperti tantangan hidup, dan juga tujuan yang jelas dan rasa pencapaian diri di setiap langkah kecil yang diambil dapat meningkatkan keyakinan pada kemampuan diri. Jadi akhirnya timbullah rasa percaya diri. Nah, percaya diri ini berperan penting dalam menjaga semangat meskipun ada rintangan, membantu juga membuat pola pikir dari fokus pada kegagalan menjadi fokus pada proses dan pencapaian. Hal ini mengurangi tekanan untuk selalu sukses dan berhasil dalam setiap aspek kehidupan. Ketika seorang bisa menerima tentang bagaimana sebagian-bagian dari pelajaran, mereka cenderung merasa lebih sangat santai dan tidak terlalu cemas. Pendekatan motivasi sendiri dapat membantu merasa mengubah cara seseorang memandang tantangan dan peluang dalam hidup mereka tentunya. Dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip motivasi ini secara konsisten tentu akan memiliki dampak juga. Apa aja sih dampak yang akan kita dapat ketika kita menerapkannya? Dampak positif ini bisa terasa dalam berbagai aspek kehidupan tentunya, dari peningkatan kinerja di tempat kerja sehingga hubungan yang lebih baik dengan seseorang di sekitar kita tentunya. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya ulas mengenai materi yang saya dapatkan, dan salah satu materi yang menarik menurut saya mengenai pendekatan motivasi itu sendiri. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.